Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, anak-anak, sekarang silahkan langsung simak videonya dan dipahami. Terima kasih. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, pembelajaran 3. Tonton sampai habis ya. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Nah, yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Informasi penting yang terdapat dalam suatu teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Akan tetapi, saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuanmu menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dengarkan teks berikut Ibu bacakan ya. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Sumber Wikipedia Indonesia. Nah, setelah membaca teks tersebut, ayo kita lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Pertanyaan pertama adalah dengan kata tanya apa? Pertanyaannya, apa peristiwa yang terjadi pada teks tersebut? Jawabannya adalah pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Pertanyaan kedua, kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi pertempuran tersebut? Jawabannya, pihak sekutu mengingkari janji perundingan damai. Kemudian kata tanya siapa? Pertanyaannya adalah siapa yang terlibat dalam pertempuran tersebut? Jawabannya adalah Kolonel Sudirman bersama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan NICA. Kata tanya keempat adalah bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara Kolonel Sudirman memimpin pasukannya? Jawabannya adalah menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Kemudian kata tanya kelima adalah kapan? Pertanyaannya, kapan Indonesia dapat merebut Ambarawa? Nah, jawabannya adalah tanggal 15 Desember tahun 1945. Kata tanya terakhir adalah di mana? Pertanyaannya, di mana terjadinya pertempuran tersebut? Nah, jawabannya adalah terjadinya pertempuran tersebut adalah di Ambarawa. Itulah 6 kata tanya dalam pertempuran Ambarawa. Itulah peta pikiran dari teks pertempuran Ambarawa.
Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar kita bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Yang kedua adalah muatan IPA, yaitu KD 3.3 dan 4.3. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Misalnya, adaptasi hewan di gurun, di kutub, laut, dan pertahanan diri dari pemangsa. Yang pertama, cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama adalah unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian seperti pada gambar berikut. Terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Kemudian telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Nah, unta juga memiliki punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Terakhir, usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Itulah ciri khusus yang dimiliki oleh unta. Kemudian yang kedua adalah beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya, dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Yang keempat adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Kemudian yang kelima adalah lumba-lumba dan paus. Kedua mamalia ini hidup di laut. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Sama seperti kelelawar, kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Kemudian yang kedua adalah cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Beberapa jenis hewannya adalah, yang pertama adalah cicak dan tokek. Cicak dan tokek dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara, yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding. Yang kedua, kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Nah, hewan kedua adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai kondisi lingkungan. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkannya untuk mendapatkan mangsa. Yang ketiga adalah walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat adalah landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Yang kelima adalah kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Yang keenam, cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Yang ketujuh adalah ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Setelah itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang terakhir adalah terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras.
Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulungkan diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Itulah 8 hewan yang beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, beberapa istilah penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua adalah mimikri. Contohnya adalah bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Contohnya adalah cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, yang keempat adalah menggulungkan diri. Contohnya adalah terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari pemangsa atau dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.